Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas satu persatu per bab ya untuk penulisan naskah, baik itu kuliah kerja praktek, penulisan ilmiah, dan skripsi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang penulisan ilmiah, mulai dari cover sampai dengan bab 1. Jadi, silahkan diperhatikan benar-benar aturan-aturan dan langkahnya. Kemudian penulisan ini juga disertai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penulisan ilmiah. Jadi menyesuaikan. Kalau di video kemarin itu kita membahas tentang pedoman, nah kali ini kita langsung ke naskah penulisan ilmiah yang benar seperti apa. Yang pertama ini adalah cover. Ya, cover atau halaman sampul. Kalau di buku pedoman itu halaman sampul. Jadi yang pertama di sini adalah judul dulu, ya, karena penulisan ilmiah. Kemudian jangan lupa disampaikan berbasis apa. Kalau misalnya desktop, ditulis desktop, misalnya berbasis visual, itu desktop. Kemudian atau berbasis web, ya, jadi bukan berbasis website tapi berbasis web. Jadi aplikasi apa yang dikembangkan, kemudian tempat penelitian ada di mana, dan berbasis apa. Seperti ini, dan ini huruf besar semua, spasinya seperti ini. Oke. Kemudian di bawahnya lagi ada tulisan penulisan ilmiah. Di sini penulisan ilmiah. Kemudian di sini adalah oleh, kemudian nama dan NIM. Diperhatikan oleh ini hanya huruf O-nya saja yang besar, kemudian tanda titik 2 dengan olehnya rapat. Ya, jadi tidak huruf besar semua. Hanya huruf depannya saja yang besar seperti ini. Dan ini tidak bold ya, tidak bold. Ini regular. Kemudian untuk nama itu hanya huruf depan saja yang besar. Hanya huruf depan saja yang besar. Seperti ini. Ya. Jadi hanya huruf depan saja yang besar. Nama dan NIM diberi bold. Kemudian teman-teman untuk logo boleh seperti ini ya. Boleh juga yang berwarna. Seperti ini. Kemudian berikutnya adalah program studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Cipta Dharma Samarinda 2022. Yang perlu diperhatikan adalah tulisan ini hurufnya harus kapital semua, huruf besar, kemudian spasinya 1. Bisa dilihat di sini spasinya 1 ya, tidak ada space di antaranya. Jadi spasinya harus 1. Program studi Sistem Informasi, ya, diperhatikan. Kemudian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Cipta Dharma, ya, ini tidak disingkat tapi langsung panjang ya, Samarinda, dan tahun penulisan yaitu 2022. Tahun penulisan dan tahun naskah ini akan dijilid dan dikumpul. Jadi ini adalah cover, ini judul huruf besar semua dengan menampilkan apa yang akan dibangun, kemudian letak tempat penelitiannya di mana, kemudian berbasis apa. Kemudian di sini penulisan ilmiah, jangan lupa ini hurufnya kapital atau huruf besar semua. Kemudian untuk olehnya di sini hanya huruf O-nya saja yang besar dan reguler ya, tidak bold. Sementara untuk nama dan NIM itu hurufnya bold semua. Logonya begini, logonya ya. Kemudian program studi informasi sampai dengan tahun 2022, huruf kapital semua, spasinya 1. Di sini spasinya 1. Nah, untuk yang ini, untuk oleh, nama, dan NIM ini spasinya 1,5. Silahkan dibaca lagi di buku pedoman ya untuk memastikan. Jadi ini spasinya 1,5, sementara ini spasinya 1. Oke. Ini adalah halaman cover atau halaman sampul. Berikutnya kita ke halaman berikutnya, ini sama ya, seperti ini. Nah, ini tadi awalnya adalah olehnya huruf besar semua. Jadi harusnya yang benar adalah seperti ini. Ini kita bisa langsung copy saja di sini, kemudian kita perbaiki. Nah, seperti itu. Oke.
Ini reguler, kemudian ini huruf bold ya, diboldkan, ini juga diboldkan seperti ini. Nah, perbedaannya kalau di halaman sampul tidak ada halaman. Tapi kalau di halaman berikutnya ada halaman. Yang perlu diperhatikan ini harus dalam bentuk Times New Roman. Ya, biasanya masih dalam bentuk Calibri. Jadi silakan dalam bentuk Times New Roman fontnya. Nih. Jadi perbedaannya dengan halaman sampul yang di depan adalah ini ada halamannya dengan font Times New Roman. Berikutnya adalah lembar pengesahan penulisan ilmiah. Ini nanti yang dibuat. Ya, judul, nama, NIM, program studi, jenjang. Ini diratakan, dirapikan. Kemudian program studi sama jenjang ini sebenarnya sudah ada. Jadi tidak perlu diganti lagi ya di default template-nya udah tertulis program studi informasi jenjangan sarjana. Lembar pengesahan penulisan ilmiah. Seperti ini. Hanya huruf depannya saja yang kapital. Hanya huruf depan saja yang kapital. Nama tidak boleh disingkat, silahkan dipanjangkan namanya. Kemudian yang berikutnya di sini ada Samarinda, titik-titik. Ini tidak perlu dituliskan atau tidak perlu diketikkan tanggalnya. Jadi seperti ini saja. Kemudian menyetujui pembimbing lapangan, pembimbing laporan, ketua penguji, anggota penguji, mengetahui ketua program studi dan ketua STMIK Widya Cipta Dharma. Ini juga sudah ada di default template, jadi tidak perlu diganti. Hanya namanya sajalah yang bold. Nama pembimbing, ketua penguji, anggota penguji, ketua program studi, dan ketua STMIK. Tidak perlu digaris bawah ya. Huruf depan saja yang besar dan lengkap menyertakan dengan gelar. Seperti ini. Ini adalah lembar pengesahan penulisan ilmiah. Bentuknya seperti ini. Hanya huruf yang di awal kata saja yang besar. Jangan lupa untuk melampirkan atau menyertakan nomor halaman dalam bentuk Times New Roman. Times New Roman. Seperti ini. Ini semuanya harus dalam Times New Roman ya. Untuk judul sampai jenjang tidak perlu bold, reguler saja. Ini lembar pengesahannya harus bold. Semua ukurannya 12. Size-nya 12. Fontnya Times New Roman. Berikutnya ini adalah kata pengantar. Jadi di kata pengantar ini sesuai dengan keinginan penulis saja, ucapan puji syukur kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan seperti ini penulisan ilmiah. Kemudian menyertakan atau mengucapkan terima kasih dan penghargaan ya kepada Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Cipta Dharma gitu ya. Ditulis secara lengkap ya. Bapak atau Ibu, nama, gelar, kemudian jabatan. Seperti ini. Kemudian setelah ketua STMIK, ketua program studi, apabila juga sebagai pembimbing atau penguji bisa disampaikan di sini. Jadi tidak perlu ditulis 2 kali, jadi langsung jadi satu saja di sini. Berikutnya adalah pembimbing, kemudian penguji. Nah, kalau sudah boleh juga disampaikan kepada pemilik toko dan sekaligus pembimbing lapangannya. Kalau ada orang tua boleh diletakkan di nomor 1. Ya, untuk ucapan terima kasih boleh menyesuaikan dengan penulis. Kemudian di sini disertakan kota, tanggal, bulan, tahun, nama, dan NIM. Seperti ini. Jangan lupa menyertakan halaman. Times New Roman. Semuanya Times New Roman. Berikutnya adalah daftar isi. Ya, daftar isi dilihat. Ini hurufnya huruf besar semua untuk yang ini. Kemudian setiap bab diberikan bold. Spasinya 1 ya, semua ini spasinya 1. Spasinya 1. Nih, semuanya spasi 1 rapat ya antara bab. Seperti ini. Dan ini kalau dari halaman judul sampai daftar gambar itu kapital semua ya, hurufnya angka Romawi. Sementara kalau di bagian pendahuluan ya, ini hurufnya juga besar semua dan di bold. Bab 3 bold, bab 4 ya bold ya.
Semuanya di bold ya untuk babnya, daftar pustaka dan lampiran. Sedangkan untuk isi seperti latar belakang, rumusan masalah itu tidak perlu di bold, ya, tidak perlu di bold. Silahkan huruf depannya saja yang kapital. Huruf depan. Dan apabila berbahasa asing, silahkan dicetak miring. Ini pengamatan langsung. Nampaknya observasi kan bukan bahasa Inggris ya, berarti tidak perlu miring seperti ini. Kecuali ini wawancara kan atau interview kan berbahasa Inggris, silahkan dicetak miring. Sementara untuk wawancara berbahasa Indonesia tetap seperti biasa. Baik, ini daftar isi, hanya halaman judul sampai daftar gambar saja yang hurufnya kapital semua. Sementara untuk per babnya seperti ini, itu bold, kemudian huruf kapital semua, sementara isi 1.1 sampai 1.6 itu hanya huruf depannya saja yang besar. Seperti biasa, apabila ada bahasa asing di daftar isi, silahkan ditulis, diketik miring atau italic di sini. Kemudian ada bab 4 hasil penelitian pembahasan ya. Sini disesuaikan, ini data supplier semuanya dicetak miring karena berbahasa asing. Kemudian di sini ada bab 5 penutup, 5.1 kesimpulan, 5.2 saran. Daftar pustaka dan lampiran wawancara. Berikutnya di sini ada daftar tabel. Jadi dituliskan tabel 2.1, 2.2, 4.3, 4.4. Jadi per bab ya di sini. Tabel 2.1 simbol flowchart, tabel 2.2 apa, dan tabelnya mengikuti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sini ya. Sementara untuk di bagian depan ini menyatakan bab. Jadi kalau misalnya tabel 4.4 berarti tabel yang ada pada bab 4 dan urutan keempat untuk di semua naskah. Jadi tidak menuliskan tabel 4.1, bukan ya. Jadi mengikuti dengan tabel yang ada di atasnya. Silakan dibaca kembali pedoman penulisan ilmiah. Semua ini harus ditulis dengan font Times New Roman. Jangan lupa untuk menyertakan halaman Times New Roman juga. Fontnya Times New Roman. Begini ya, daftar tabel 2.1, 2.2, tabel 4.3. Sekali lagi, tabel huruf atau angka yang di depan ini menyatakan bab, kemudian yang di belakang menyatakan urutan tabel. Seperti ini. Jadi saya harapkan mahasiswa bimbingan setelah membaca buku pedoman penulisan PI juga bisa menonton video ini sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Untuk daftar tabel, kemudian berikutnya ada daftar gambar. Sini sama ya. Jadi gambar ada di bab 2 dan ada di bab 4. Jadi gambar 2.1, 2.2 sampai dengan gambar 4. Sementara urutan gambarnya ada di 4.10. Untuk flowchart itu berbahasa asing karena kalau misalnya bahasa Indonesia kan jadi diagram alur atau diagram alir ya. Semua bahasa asing silahkan dicetak miring seperti ini. Hanya tulisan daftar gambarnya saja yang bold, sementara yang lain tetap regular. Nah ini kalau misalnya terturun seperti ini bisa dinaikkan. Nah seperti ini ya, bisa dinaikkan. Kemudian ini diletakkan di tengah seperti ini. Nah, dan ini semuanya spasinya adalah 1. Spasinya adalah 1. Oke. Berikutnya adalah kita menuju ke bab 1. Jangan lupa setiap halaman itu ukuran halamannya adalah 4433. Jadi 4 cm dari atas, 4 cm dari kiri, 3 cm dari kanan, dan 3 cm dari bawah. Ya, 4433. Baik, yang pertama begini. Bab 1 pendahuluan itu latar belakang. Latar belakang ya. Kemudian atau bisa juga ditulis di sini latar belakang masalah. Yang penting konsisten. Nanti di 1.5 itu kan ada sistematika penulisan ya. Apakah latar belakang? Kalau di sini ditulisnya latar belakang, ya berarti di sini latar belakang. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ada sistematika penulisan. Nah, kalau di sini
ditulis, kalau di bab 1 tadi itu latar belakang, ya berarti di sini latar belakang. Kalau tadi titik satunya adalah latar belakang masalah, di sini ditulisnya latar belakang masalah. Yang penting konsistensi. Nah, di sini latar belakang. Latar belakang itu pastikan untuk fokus pada masalah yang akan dibahas, yang akan diselesaikan. Jadi, tidak perlu terlalu panjang, bertele-tele, dan alurnya lama. Jadi, fokus saja pada masalah yang ada di tempat penelitian, kemudian solusi apa yang ingin diberikan. Ya, jadi boleh pakai perkembangan teknologi, tetapi cukup satu baris seperti ini, tapi langsung fokus seperti data pembelian dan penjualan. Jadi memang di judulnya tadi kan dia membuat aplikasi sistem kasir ya. Sistem kasir berarti kan tentang pembelian dan penjualan. Nah, itu sudah dibahas di bab 1. Nah, seperti ini. Jadi sudah muncul masalah-masalahnya seperti apa. Kemudian apabila menuliskan seperti ini sampai dibaca, karena bisa jadi terkadang ketika kita mengetik itu masih ada typo ya, misalnya seperti transaksi. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa langsung fokus kepada tempat penelitiannya di mana. Ya, kenapa harus di tempat penelitian itu kita meneliti? Di sini juga sudah dijelaskan ya, karena adanya persaingan usaha. Persaingan usaha dalam penjualan, juga persaingan dalam memberikan pelayanan terbaik pada setiap pelanggan. Oke. Berikutnya, nah, proses penjualan yang ada di toko hakikat itu saat ini seperti apa? Di tempat penelitian itu seperti apa? Saat ini bagaimana? Nah, saat ini udah ditulis seperti ini. 1 ini ya, masih manual. Kemudian masih menggunakan pembukuan. Teman-teman kalau misalnya saat ini di tempat penelitian itu sudah berbasis Excel, berarti dia bukan manual karena sudah semi terkomputerisasi ya ditulisnya. Jadi kalau masih manual itu artinya masih ditulis by hand atau ditulis pakai tangan, masih menggunakan pembukuan. Nah, kemudian yang berikutnya pengecekan juga masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu. Kemudian ada banyak resiko yang menyebabkan terjadinya kesalahan perhitungan transaksi dan pencatatan stok barang. Jadi jelas gitu. Masalahnya apa sehingga kita perlu meneliti suatu masalah tersebut di tempat penelitian tersebut dengan sistem yang akan kita bangun. Jadi harus jelas. Nah, seperti ini. Sehingga dari permasalahan yang ada, kita buat sebuah aplikasi sistem kasir. Seperti ini. Ya. Kemudian pada penulisan KKPPI ataupun skripsi tidak ada kata ganti orang ya, seperti kita, saya, kami, tapi menggunakan kalimat pasif. Jadi, berdasarkan permasalahan tersebut dibuatlah suatu aplikasi. Bukan berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis membuat sebuah karya. Tidak ya, jadi silahkan dibuat untuk kalimat pasif. Dibuat, boleh dibuat. Berdasarkan permasalahan tersebut dibuat. Nah, atau berdasarkan permasalahan tersebut maka, jadi silahkan gunakan kalimat pasif ya. Tidak ada kata penulis, peneliti, kita, kami, saya. Oke, semuanya tidak ada. Jadi silahkan gunakan kalimat pasif. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibuat suatu aplikasi sistem kasir yang diharapkan dapat mempermudah dalam pengelolaan barang. Jadi harapannya apa dengan adanya penelitian tersebut? Nah, kalau sudah latar belakang, berikutnya kita ke rumusan masalah. Teman-teman, untuk rumusan masalah itu adalah membahas tentang menjawab judul yang kita angkat. Di sini aplikasi kasir ya. Jadi, berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah adalah ya, bagaimana membuat atau bagaimana membangun, sesuaikan dengan ini, aplikasi sistem kasir pada toko berbasis desktop. Jadi, menyesuaikan dengan judul. Nah, kemudian jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya dan tanda petik. Seperti ini. Berikutnya, kalau sudah rumusan masalah,
Maka berikutnya adalah batasan masalah. Jangan lupa nih spasinya semua 2 ya. Spasinya 2, hurufnya Times New Roman. Berikutnya adalah batasan masalah. Jadi batasan masalah ini kita menuliskan hal-hal yang tidak kita jelaskan di dalam naskah dan juga di program. Yang pertama, misalnya sistem atau transaksi atau prosesnya apa saja di dalam. Disebutkan saja. Jadi selain yang disebutkan itu kita tidak bahas. Jadi batasan masalah hanya di persediaan, di transaksi penjualan, dan stok barang. Selebihnya tidak ada. Jadi retur tidak ada ya. Jadi yang dibahas saja ditulis di batasan masalah. Kemudian bahasa pemrogramannya apa? Kalau berbasis web, ya berarti biasanya menggunakan HTML, Exam, ya. Kalau ini kan dia berbasis desktop. Nah, disebutkan saja pemrogramannya apa. Nah, seperti ini. Ini rata kiri kanan ya. Akan dibuat rata kiri kanan. Kemudian aksesnya ada berapa? Hanya admin, misalnya seperti itu. Atau misalnya 2 hak akses, admin dan kasir. Kemudian yang keempat, keluarannya atau outputnya apa? Stok barang, laporan transaksi penjualan, dan pembelian barang. Oke. Jadi, laporan itu sebenarnya menjawab proses apa saja yang dilakukan di aplikasi. Jadi misalnya kalau begini ya, aplikasi ini dibuat untuk mengelola persediaan barang, transaksi penjualan, dan stok barang. Berarti keluarannya itu berupa laporan persediaan barang ya. Jadi kalau memang dia persediaan di sini ya persediaan, tidak perlu pakai stok. Jadi satu kata saja sama, persediaan barang seperti itu kan. Kemudian di sini laporan transaksi penjualan, berarti laporan transaksi penjualan. Oh, di sini sama ya persediaan dan stok barang. Berarti di sini mungkin dia pembelian barang. Nah, seperti itu. Jadi sama. Laporan persediaan barang, karena di sini kan dia mengelola persediaan, transaksi penjualan, dan pembelian barang. Berarti di sini dia laporan persediaan barang, laporan transaksi penjualan, dan laporan pembelian barang. Kita tuliskan di sini ya, laporan pembelian barang. Jangan lupa kalau sudah seperti ini rata kiri, kita buat rata kiri kanan. Nah, seperti ini. Jadi antara nomor 1 sama nomor 4 itu memiliki keterhubungan. Sama-sama menjawab ya. Jadi ini ada inputnya, ini ada outputnya. Kemudian setelah batasan masalah, kita membuat tujuan penelitian. Jadi yang pertama adalah menghasilkan aplikasi. Berikutnya di sini melakukan monitoring, ya, monitoring ketersediaan stok ya. Nah, di sini tujuan penelitian bisa diperbaiki ya. Karena tujuan penelitian itu kan juga menjawab rumusan masalah. Jadi bukan menghasilkan suatu aplikasi pengolahan data stok. Di sini membuat aplikasi sistem kasir. Menghasilkan suatu aplikasi kasir berbasis desktop. Nah, karena tujuan penelitian kan membangun atau menghasilkan suatu aplikasi ini sama ya dengan judul. Tadi judulnya kan aplikasi sistem kasir berbasis desktop ya. Jadi dia rupanya pakai aplikasi pakai sistem kasir lagi. Biasanya sih aplikasi kasir saja ya. Ini pakai aplikasi pakai sistem juga gitu. Menghasilkan suatu aplikasi sistem kasir berbasis desktop. Jadi ini juga menjawab dari judul. Kemudian nomor 2 untuk melakukan monitoring persediaan. Kenapa persediaan? Karena dari awal yang disebutkan adalah persediaan. Kalau dari awal disebutkan stok, kalau disebutkan persediaan. Oke, ini tujuan penelitian 1.4. Kemudian 1.5 manfaat penelitian ya untuk membantu kegiatan operasional
ya, untuk melakukan operasional di toko gitu ya. Untuk membantu kegiatan operasional di toko di sini sehingga menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pengerjaan secara manual yang memakan waktu cukup lama. Tadi sebenarnya sudah dibahas di latar belakang ya. Latar belakang dia sudah menjelaskan bahwa saat ini itu pengecekannya masih manual, perlu waktu yang tidak sedikit, banyak resiko, terkadang terjadi kesalahan perhitungan transaksi dan pencatatan stok barang ya. Nah, jadi untuk membantu kegiatan operasional toko menjadi lebih efektif dan efisien, bisa juga disebutkan sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan penginputan. Jadi sebenarnya manfaat penelitian ini juga berhubungan dengan latar belakang. Berikutnya, setelah manfaat penelitian, kita ke sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini disesuaikan, ya, karena ini kan urut-urutan penulisannya. Jadi yang pertama ada bab 1 pendahuluan, nah ini di spasi ya. Jadi sambil dicek, jadi teman-teman sebelum di print atau dicetak, sebaiknya dibaca dulu. Pada bab ini dibahas. Nah, ini kan dia latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ini. Latar belakang. Latar belakang benar ya. Sini latar belakang. Kemudian ada rumusan masalah, batasan masalah. Sini rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, ini berikutnya adalah sistematika penulisan. Nah, ini masih ada typo nih, jadi statistika. Harusnya sistematika penulisan. Jadi, sebelum dicetak, teman-teman dibaca dulu sendiri ya, supaya pada saat bimbingan ke dosen pembimbing itu sudah benar, karena sebaiknya ya untuk penulisan ya tidak perlu salah, karena kan kalau penulisan itu tinggal ketelitian dan kerapian kita saja. Berikutnya sistematika penulisan yang kedua adalah tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka. Isinya ya seperti kajian teoritik. Dalam bab ini akan dibahas secara sistematis mengenai hasil-hasil yang diperoleh para peneliti sebelumnya dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian yang di bab 3 yaitu metode penelitian, dia menguraikan tempat dan waktu penelitian yang dilakukan, metode pengumpulan data, dan metode pengembangan sistem yang digunakan. Jadi kalau untuk PI itu tidak ada metode pengujian ya. Kalau di penulisan ilmiah, dia sebagai mini skripsi hanya menguraikan tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengembangan sistem apa yang digunakan. Berikutnya adalah bab 4. Ya teman-teman, di sini kalau bab 1, 2, 3, 4 nih hurufnya kapital semua ya. Dan bold jangan lupa. Nah, hasil penelitian pembahasan ini kita menceritakan ya, membahas tentang gambaran umum tempat penelitian. Kemudian ini pembahasan dari pembuatan aplikasi ya. Sistem kasir, desain sistem. Nah, ini tidak perlu huruf besar ya. Karena kan huruf kecil aja tidak apa-apa. Pembahasan aplikasi sistem kasir, desain sistem, struktur data, struktur basis data, dan implementasi sistem. Seperti itu. Nah, sambil dirapikan. Kemudian terakhir adalah bab 5 yaitu penutup, memuat beberapa kesimpulan dan saran. Kan sudah ada beberapa di depan ya, jadi beberapa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pembahasan yang ditulis dalam penyajian laporan ini. Bab 5 nanti itu isinya kesimpulan dan saran. Nah, untuk font itu semuanya Times New Roman, ukuran hurufnya 12. Nah, teman-teman, untuk setiap bab baru itu ada di tengah bawah. Nih ya. Jangan lupa ini spasinya sama ya, 4433 teman-teman, dan ini harus Times New Roman. Dijaga ini Times New Roman, diperhatikan. Kemudian kalau di setiap awal bab dia selalu tengah bawah, tapi kalau halaman berikutnya itu ada di kanan atas. 3, 4, seperti ini ya. Nah, ini adalah bentuk
cover, daftar isi, tabel, gambar. Kalau misalnya ada daftar lampiran, di sini ditulis lagi daftar lampiran gitu. Daftar gambar perlu diingat, angka di depan itu menyatakan bab dan angka di belakang itu menyatakan urutan tabel atau gambar sesuai urutannya. Jadi yang pertama harus daftar tabel dulu ya, daftar tabel dulu, baru dengan daftar gambar. Nah, di sini juga daftar tabel dulu, baru daftar gambar. Ya, perlu diingat yang tadi latar belakang itu fokus saja pada masalah yang akan dibahas dan apa yang akan kita tawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Rumusan masalah itu bagaimana membuat atau bagaimana membangun, kemudian teruskan dengan judulnya. Kemudian batasan masalah, fokus apa saja yang harus dibahas, apa saja yang harus dibahas. Inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Kemudian kalau tujuan penelitian ini sama menjawab yang ada di latar belakang. Kemudian manfaat penelitian boleh untuk perguruan tinggi, juga boleh untuk masyarakat sekitar, atau boleh langsung ke tempat penelitiannya saja. Berikutnya 1.6 itu adalah sistematika penulisan ya. Jadi kalau di PI itu ada 5. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Nih ya. Juga mohon untuk bisa diperhatikan, dibaca buku pedomannya, atau kalau misalnya masih kurang jelas, video ini bisa diulang kembali, kemudian dilihat. Kalau ada pertanyaan yang belum dibahas, silahkan untuk disampaikan di kolom komentar ya. Demikian, terima kasih dari saya untuk penjelasan dari cover sampai dengan bab 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.